Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiram Syawatur Rahman dari kelas 11 AK1 ingin menjelaskan tentang cara membuat kartu customer dan supplier dan mencatat saldo piutang dan utang. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah cara membuat kartu customer dan supplier. Sebelum kita masuk kepada cara membuatnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kartu customer dan supplier. Card file atau card list adalah kumpulan kartu yang dikelompokkan sebagai customer, supplier, employer, ataupun personal. Dalam mayop, kartu-kartu tersebut sangat berguna, terutama untuk kartu customer dan supplier, karena berfungsi untuk buku pembantu utang dagang dan piutang dagang. Baiklah, kita akan masuk kepada cara yang pertama, yaitu membuat kartu customer atau debitur. Yang pertama, klik card file atau klik card list. Yang kedua, klik tab customer dan klik new untuk mencatat data baru. Kemudian isi nama customer lalu enter. Isi data customer mulai alamat hingga nomor telepon. Setelah itu oke. Jika ingin buat baru, pilih new kembali. Yang kedua adalah cara membuat kartu supplier atau kreditur. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik card file dan klik card list. Kemudian klik tab supplier dan klik new untuk mencatat data baru. Kemudian isi nama supplier, setelah itu enter. Isi data supplier mulai dari alamat hingga nomor telepon. Setelah itu oke. Jika ingin membuat baru, pilih new kembali. Yang ketiga adalah cara mengedit kartu customer dan supplier. Untuk mengedit kartu customer ataupun supplier, yang pertama yang kita lakukan adalah klik nama customer atau supplier. Yang kedua adalah klik edit. Anda bisa mengubah data tentang customer ataupun supplier tersebut. Klik OK untuk kembali ke card list. Klik close untuk keluar dari card list. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah cara mencatat saldo piutang dan utang. Sudah dijelaskan sebelumnya, kartu customer dan supplier juga bisa sebagai buku pembantu utang ataupun piutang. Oleh sebab itu, buku-buku tersebut dapat diisi dengan saldo-saldo awal. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah cara mencatat saldo piutang, dagang, customer. Yang pertama adalah klik setup, balance, customer dan customer balance. Yang kedua adalah klik nama customer yang akan diisi dengan saldo awal. Yang ketiga adalah klik add sales, kemudian muncul pesan mayop watch out. Kemudian klik OK untuk masuk ke tampilan history sale. Tekan tab ataupun enter dan lengkapi data yang akan diisi. Kemudian klik record untuk mencatat saldo awal piutang dagang. Setelah itu lanjutkan untuk merecord customer yang lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencatat saldo utang dagang atau supplier. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah klik setup, balance, dan supplier balance. Yang kedua adalah klik supplier yang akan diisi dengan saldo awal utang dagang. Yang ketiga adalah klik add purchase, kemudian akan muncul pesan mayop yaitu watch out. Keempat, klik OK untuk masuk ke tampilan history sale. Kemudian tekan tab atau enter dan lengkapi data-data yang diminta. Keenam adalah klik record untuk mencatat saldo awal utang. Setelah itu dilanjutkan untuk merecord supplier yang lain. Setelah merecord semua customer atau supplier, maka akan muncul perintah congratulations yang menandakan bahwa saldo yang kita masukkan ke dalam
situ sudah seimbang atau buku pembantu dengan buku besar. Setelah itu pilih OK atau close. Mungkin sekian saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.